Baik, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai bentuk campur tangan pemerintah. Dalam sistem ekonomi modern, peran pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi tidak langsung untuk memastikan pasar berjalan secara efisien dan tidak merugikan kepentingan publik. Terdapat beberapa bentuk intervensi tidak langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu pembuatan regulasi dan peraturan hukum. Yang kedua, pengawasan pasar. Yang ketiga, penetapan standar dan sertifikasi produk. Yang keempat, penyediaan informasi pasar. Dan yang kelima, pengendalian praktik persaingan tidak sehat. Selanjutnya yaitu tujuan campur tangan pemerintah. Tujuan campur tangan pemerintah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengatasi kegagalan pasar, yang kedua mewujudkan keadilan distribusi, yang ketiga menjalankan stabilitas ekonomi dan sosial, dan yang keempat mendorong persaingan sehat, dan yang kelima melindungi konsumen. Selanjutnya ialah undang-undang untuk mempertinggi efisiensi ekonomi. Dalam suatu sistem ekonomi, keberadaan peraturan dan undang-undang memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan efisiensi, keadilan, dan stabilitas. Peraturan tidak hanya menjadi penyeimbang dari kekuatan pasar, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis menjadikan hukum sebagai fondasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa termasuk di bidang ekonomi. Adapun yang pertama, peran penting peraturan dan undang-undang dalam kegiatan ekonomi. Peraturan dan undang-undang khususnya pasal 33 tahun 1945 berperan penting dalam mengatur kegiatan ekonomi agar sesuai dengan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Negara berwenang mengelola sumber daya penting untuk kesejahteraan rakyat. Hukum juga menjamin keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam ekonomi, serta menjadi alat kontrol terhadap praktik yang merugikan masyarakat seperti monopoli, ketimpangan, dan pencemaran. Baik, selanjutnya di sini ada regulasi dan undang-undang yang dibentuk. Undang-undang ini menetapkan larangan terhadap monopoli dan penguasaan pasar secara tidak adil, kartel dan kesepakatan harga antar pelaku usaha, penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar, merger atau akuisisi yang menimbulkan persaingan tidak sehat. Selain itu, peran hukum juga terlihat dalam berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang diatur dalam undang-undang seperti penetapan harga minimum atau floor price, penetapan harga maksimum atau ceiling price, pemberian subsidi, dan pengaturan tarif pajak. Yang ketiga itu ada tujuan dan dampak penerapan undang-undang terhadap efisiensi ekonomi. Tujuan dari regulasi dan undang-undang ini adalah untuk menciptakan efisiensi ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing usaha, perlindungan terhadap konsumen, pemerataan kesejahteraan, dan stabilisasi ekonomi nasional. Dampaknya, regulasi yang kuat akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, kepercayaan investor meningkat, pelaku UMKM mendapat ruang untuk berkembang, dan masyarakat luas terlindungi dari eksploitasi pasar. Selanjutnya, campur tangan langsung. Campur tangan langsung pemerintah terjadi ketika pasar tidak mampu menyediakan barang dan jasa secara efisien, terutama barang publik dan barang bersama yang bersifat non-rivalrous dan non-excludable. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga langsung menyediakan atau memproduksi layanan penting yang dibutuhkan masyarakat.
Campur tangan ini diperlukan karena pasar gagal memberikan akses merata terhadap layanan pasar, adanya dampak negatif dari aktivitas swasta atau seperti pencemaran, sektor tertentu tidak menarik bagi swasta karena tidak menguntungkan. Contoh nyatanya, campur tangan langsung pemerintah antara lain adalah penyediaan sekolah negeri, layanan kesehatan publik, transportasi umum bersubsidi, serta layanan keamanan dan pertahanan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan efisiensi, keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara lewat APBN, dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong pembangunan sesuai rencana yang sudah dibuat. Menurut Menq, kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengatur ekonomi supaya jadi lebih baik dengan mengubah pemasukan seperti pajak dan pengeluaran negara. Ada dua jenis kebijakan fiskal, yaitu fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Sementara itu, kebijakan kontraktif digunakan untuk menurunkan inflasi dan mengurangi defisit dalam perdagangan luar negeri. Kemudian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral atau otoritas moneter dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuannya sama seperti kebijakan fiskal, yaitu menjaga kestabilan ekonomi atau bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi agar masyarakat makin sejahtera. Dan kedua kebijakan ini bisa saja dijalankan bersamaan atau salah satunya saja, tergantung situasinya. Next slide. Kemudian, tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal, seperti mengubah pajak, dilakukan agar pemerintah bisa menyesuaikan pendapatannya. Uang dari pajak ini nantinya dipakai untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kebijakan moneter seperti mengatur jumlah uang di masyarakat atau mengubah suku bunga. Itu bertujuan untuk mendorong investasi dan produksi, sehingga pendapatan masyarakat ikut naik. Dan karena itu, kedua kebijakan ini sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan ekonomi negara. Selanjutnya, peran kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dianggap penting karena ada anggapan bahwa jika pemerintah menetapkan pajak dalam jumlah tertentu kepada masyarakat, maka pendapatan negara akan bertambah. Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah bisa lebih leluasa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu pemerataan pendapatan di masyarakat. Kemudian kebijakan moneter penting karena jumlah uang beredar memengaruhi harga, investasi, dan produksi. Agar ekonomi tetap stabil, kebijakan ini harus berjalan seimbang dengan kebijakan lain. Jika dampaknya tidak sesuai dengan harapan, perlu kebijakan tambahan untuk menjaga keseimbangan ekonomi.